Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karel Kurnia Hermansyah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang UTS saya, yaitu implementasi e-commerce B2B untuk pencegahan kehilangan penghasilan dan human error pada PT XYZ. Lalu, untuk latar belakang ya, di sini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat mendorong transformasi digital di berbagai sektor industri. Perusahaan dituntut untuk mengadopsi teknologi agar tetap kompetitif. Salah satunya melalui otomatisasi proses bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional. Dalam konteks distribusi produk skala besar, kebutuhan akan sistem yang mampu mengelola pemesanan, stok, dan transaksi dengan mitra bisnis secara efektif menjadi semakin penting. E-commerce B2B hadir sebagai solusi digital yang memungkinkan transaksi antar perusahaan dilakukan secara cepat, terorganisir, dan terdokumentasi. Berbeda dengan e-commerce B2C yang berfokus pada konsumen individu. Lalu untuk analisis kelayakannya, di sini yang pertama itu teknisnya layak, teknologi web dan server mudah diimplementasikan serta kompatibel dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, operasional. UI atau antarmuka itu user friendly, mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses bisnis. Yang ketiga, ekonomi. Di sini layak karena menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional. Yang keempat, jadwal. Layak karena dapat diselesaikan tepat waktu dengan sumber daya yang ada. Yang kelima itu hukum. Di sini layak karena tidak melanggar regulasi apapun. Lalu untuk metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih partisipan berdasarkan posisi dan pengetahuan terkait operasional perusahaan. Wawancara dilakukan secara non-formal agar suasana lebih terbuka, dengan peneliti berperan sebagai pendengar aktif untuk memahami masalah dan kebutuhan secara mendalam. Data hasil wawancara kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola permasalahan utama dan menjadi dasar dalam perancangan solusi aplikasi yang relevan dengan kondisi perusahaan. Lalu, untuk elisitasinya, sini yang tahap pertama itu user dapat register, user melihat status pemesanan dan pembayaran, user melihat fasilitas dalam setiap pengiriman, user memilih produk dan melihat detailnya, user melihat harga dari masing-masing produk, melakukan pemesanan secara online, melihat estimasi kedatangan produk, dan admin melakukan CRUD, melihat data pengguna atau pembeli, mengelola informasi fasilitas, melihat laporan pemesanan, melihat transaksi pemesanan produk, dan melihat laporan keuangan. Itu untuk fungsionalnya. Lalu untuk non fungsional di sini yaitu aplikasi user friendly dan responsif. Lalu untuk tahap keduanya di sini hampir semuanya itu mandatory, kecuali nomor 7 itu desirable, nomor 9 desirable, nomor 13 desirable, dan nomor 2 dari non fungsional itu desirable. Lalu untuk tahap ketiganya, sini dari teknikalnya itu 1 sampai 3 itu medium, untuk operasional yaitu 1 sampai 2 itu low, untuk ekonominya itu untuk ekonomi rata-rata itu low semua ya. Semuanya low. Di sini untuk nomor 4 sampai 5 itu teknikalnya low, operasional juga low. Lalu untuk nomor 6 sampai 7 teknikalnya low, nomor untuk operasional juga low. Nomor 8 itu teknikalnya medium, terus juga operasional juga medium. Nomor 9 itu teknikalnya medium tapi operasional itu low. Nomor 10 itu low semua. 11 itu teknikalnya medium, operasionalnya medium tapi ekonominya low. Terus nomor 12 itu teknikalnya medium tapi operasionalnya low. Lalu untuk non fungsional ya, di sini yang pertama itu medium, yang pertama itu teknikalnya medium, terus operasional dan ekonominya low, dan user friendly-nya itu tiga-tiganya low semua. Untuk tahap finalnya, di sini user dapat register, dan nomor 2 user melihat status pemesanan dan pembayaran. 3. User melihat fasilitas dalam setiap pengiriman. 4. User memilih dan melihat detail produk. 5. User melihat harga dari masing-masing produk. 6. User melihat pemesanan produk secara online. 7. User melihat estimasi kedatangan produk. Nomor 8 itu admin. Admin dapat melakukan CRUD. Nomor 9 itu admin melihat data pengguna. Nomor 10. Admin dapat mengelola informasi fasilitas yang tersedia. 11. Admin dapat melihat laporan pemesanan dan keuangan. 12. Admin dapat melihat transaksi pemesanan produk.
13. Admin dapat melihat laporan keuangan. Untuk non fungsionalnya, yang pertama aplikasi user friendly, yang kedua aplikasi responsif. Lalu untuk use case-nya, di sini ada aktor user sama aktor admin. Untuk aktor usernya, dia bisa register, include login. Lalu untuk lihat produknya, ini extend ke pesan produk, lalu include ke lihat harga produk, dan include ke fasilitas pengiriman. Lalu untuk status pemesanannya, di sini include pembayaran dan estimasi kedatangan. Lalu untuk admin juga bisa melihat status pemesanan, lalu bisa melihatnya include pembayaran dan estimasi juga. Lalu admin punya CRUD produk, kelola informasi fasilitas, lihat data user, dan lihat laporan keuangan. Untuk spesifikasinya, di sini use case register itu aktornya user, triggernya user register akun, pre-condition itu belum memiliki akun, dan post-condition itu memiliki akun. Untuk sukses scenario-nya itu user mengunjungi halaman login, tampil halaman login, user memilih register, tampil halaman register, dan user menggunakan password dan menyimpan informasi diri dan password ke database. Lalu untuk loginnya itu aktornya user, trigger user login, pre-condition itu sudah memiliki akun, dan postnya itu masuk ke tampilan homepage. Untuk suksesnya itu user mengunjungi halaman login, tampil halaman login, user dan password, validasi, user masuk ke halaman homepage dan menampilkan homepage. Lalu untuk pesan produk sini user, yaitu user memesan produk. Untuk triggernya, untuk preconditionnya user sedang melihat produk, untuk postnya berhasil dipesan produknya. Lalu untuk sukses scenario nya, di sini user mengunjungi halaman homepage, tampil halaman homepage, user mengklik produk, menampilkan produk, atau untuk alternatifnya produk sedang habis. Untuk use case lihat harga produk, di sini aktornya user, yaitu trigger user melihat harga produk, dan preconditionnya user sedang melihat harga produk. Untuk postnya user berhasil melihat harga produk. Di sini untuk sukses scenario-nya, aktor mengunjungi page homepage, tampil halaman homepage, user memasukkan jumlah yang ingin dipesan, lalu user setelah memasukkan jumlahnya, dan sistem akan mengalkulasikan harga. Alternatifnya produk sold out. Untuk use case fasilitas pengiriman, sini aktornya user. Untuk triggernya, user mengklik fasilitas pengiriman. Untuk preconditionnya, user sedang melihat produk. Untuk postnya, user melihat berbagai fasilitas pengiriman yang tersedia. Untuk scenario-nya, di sini user mengunjungi page, tampilan homepage, user melihat fasilitas pengiriman, menampilkan informasi fasilitas pengiriman. Alternatifnya fasilitas pengiriman yang tidak tersedia atau fasilitas pengiriman yang tidak mencakup area user. Kalau untuk use case status pemesanan, di sini aktor ada dua, user dan admin. Triggernya, user melihat status pemesanan produk, pre-nya itu nggak ada, post-nya itu user melihat status pemesanan produk. Lalu untuk scenario-nya, di sini user mengunjungi homepage, tampilkan homepage, user mengklik halaman status dan menampilkan status pemesanan. Untuk alternatif flow-nya tidak ada produk yang sedang dipesan. Lalu untuk use case pembayaran, di sini aktornya user, triggernya itu user ingin melakukan pembayaran, dan pre-nya itu user sedang memesan produk. Post-nya itu produk masih dibayar, dan scenario-nya user mengunjungi status pemesanan. Lalu yang kedua, user mengklik pemesanan dan menampilkan status pemesanannya. Nomor 3, user melakukan pembayaran dan sistem proses pembayaran. Nomor 4, user selesai melakukan pembayaran dan menampilkan tampilan pembayaran. Alternatif, transfer pembayaran gagal. Lalu untuk estimasi kedatangan, di sini aktor user, triggernya user melihat estimasi kedatangan produk. Pre-nya itu user sudah membayar produk, dan post-nya itu user melihat perkiraan datangnya produk. Untuk sukses scenario-nya, user mengunjungi homepage, tampil halaman homepage, user mengklik status pemesanan, menampilkan status pemesanan. Nomor 3, user melihat estimasi dan menampilkan perkiraan datangnya produk. Lalu untuk CRUD produk, di sini ada aktor admin. Triggernya admin melakukan CRUD pada produk, dan postnya itu admin berhasil melakukan CRUD pada produk. Sini untuk scenario-nya itu user mengunjungi admin, tampil halaman admin melakukan CRUD, dan sistem melakukan CRUD juga. Alternatif flow-nya gagal melakukan create, read, update, dan delete. Untuk kelola informasi fasilitas, aktornya itu admin, triggernya itu admin ingin mengelola informasi fasilitas,
Dan untuk pria yang nggak ada, untuk pose itu admin berhasil mengelola informasi fasilitas. Untuk scenarionya di sini ada aktor admin mengunjungi halaman fasilitas, sistem menampilkan halaman fasilitas, admin mengelola informasi fasilitas, dan sistem merubah informasi fasilitas sesuai yang diubah oleh admin. Lalu untuk lihat data user, di sini aktornya admin, di sini trigger admin ingin melihat data user. Pria nggak ada, pose itu data user berhasil dilihat, dan scenario di sini user melihat data user dan sistem menampilkan semua data user. Lalu untuk use case laporan keuangan, di sini aktornya admin. Trigger ya, admin ingin melihat laporan keuangan. Pria nggak ada, pos yang nggak ada. Untuk scenario-nya, admin membuka laporan penjualan untuk keuangannya, lalu sistem menampilkan semua laporan keuangan. Lalu untuk activity diagramnya, di sini sistem berjalan e-commerce, yaitu user start, user membuka halaman website, user melakukan login, lalu pindah ke sistem yaitu akun untuk mencek yaitu valid atau tidak valid. Jika tidak valid menampilkan error, jika valid menampilkan halaman utama. Lalu dari sini pindah ke user yang melihat produk. Dari sini sistem menampilkan produk, fasilitas pengiriman, dan harga produk. Di sini user memesan produk, lalu pindah ke sistem yaitu memproses pemesanan. Lalu user membuka status pemesanan dan sistem akan menampilkan status pemesanan beserta estimasi kedatangannya. Lalu user membayar produk dan sistem memproses pembayarannya. Dan itu akan dicek, yaitu jika valid, jika tidak berhasil, maka menampilkan error, jika berhasil menampilkan pembayaran dan selesai. Rencana pengembangan sistem aplikasi. Untuk yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Tahap ini dilakukan melalui observasi dan diskusi dengan pihak perusahaan XYZ untuk mengetahui kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Untuk perancangannya, pengembang membuat rancangan sistem menggunakan pendekatan OOAD dengan alat bantu UML seperti use case diagram dan activity diagram. Untuk codingnya, di sini sistem dibangun menggunakan React.js untuk UI yang interaktif dan Node.js dengan MySQL sebagai basis data. Untuk testingnya, dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan dengan normal dan sesuai kebutuhan, seperti login, manajemen produk, dan proses transaksi. Dan yang terakhir itu deployment. Setelah sistem dinyatakan stabil, aplikasi e-commerce B2B diunggah ke hosting dan diuji langsung oleh pihak perusahaan XYZ. Untuk ruang lingkup dan batasan masalahnya, yang pertama itu ada tahap kegiatan analisis kebutuhan dan realisasi. Untuk deskripsinya itu ngelakuin wawancara dengan pihak perusahaan XYZ, waktunya itu 2 minggu. Untuk perancangan sistem desain ini membuat desain dengan menggunakan OOAD 3 minggu. Untuk codingnya itu di sini 6 minggu. Untuk testingnya di sini 2 minggu dan deploymentnya seminggu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.